Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Kholfan Zubair Tako, SMPDI. Yang terhormat teman-teman sekalian yang berbahagia pada hari ini. Saya di sini akan menjelaskan sedikit atau bercerita sedikit sejarah tentang perlawanan umat Islam terhadap penjajah dari kerajaan Demak dan Mataram. Adapun kerajaan Demak yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah yang berdiri pada abad ke-15. Kerajaan ini terletak di wilayah Demak, Jawa Tengah. Adapun pendiri kerajaan Demak yaitu Raden Fatah, putra dari Raja Majapahit Brawijaya V. Masa kejayaan Demak ini terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono pada abad 1521 sampai 1546. Demak berhasil mencapai puncak kejayaannya dengan yaitu satu, memperluas wilayah, dan yang kedua menaklukkan Portugis, yang ketiga mengembangkan Islam secara pesat di Jawa Tengah. Adapun keruntuhan kerajaan Demak yaitu terjadi setelah wafatnya Sultan Prawoto, yaitu perebutan tahta antara saudara yang memicu perpecahan kerajaan tersebut. Pada tahun 1568 Demak runtuh dan terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, yaitu antaranya Kesultanan Pajang, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Cirebon. Adapun nama raja-raja yang pada saat itu yang memimpin kerajaan Demak, yang pertama Raden Fatah. Beliau menjabat selama 18 tahun pada tahun 1500 sampai dengan 1518. Adapun raja yang kedua yaitu Raden Patiunus. Pada tahun 1518, dan kerajaan ini Patiunus gugur dalam usahanya menyerbu Portugis pada tahun 1521. Dan yang ketiga yaitu Sultan Trenggono. Beliau wafat pada tahun 1546. Adapun yang keempat Sunan Prawoto. Setelah Sultan Trenggono wafat, Sunan Prawoto ini yang menggantikan kepemimpinan Sultan Trenggono pada waktu itu. Dan yang terakhir, yang kelima, raja yang memimpin kerajaan Demak waktu itu adalah Arya Penangsang. Tercatat bahwa setelah Sunan Prawoto ini wafat karena dibunuh oleh suruhannya Arya Penangsang. Karena apa? Karena dia ingin mengambil alih
karena Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Pada masa itu pula kerajaan yang dipimpin oleh Arya Penangsang itu runtuh dan berakhir. Ini adalah nama raja-raja yang memimpin kerajaan Demak pada waktu itu. Ada berapa ya? 5 raja atau 5 pemimpin pada waktu itu. Nah, sekarang kita saya akan menjelaskan sedikit tentang perlawanan umat Islam terhadap penjajah dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram juga dikenal sebagai Kerajaan atau Kesultanan Yogyakarta yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587. Panembahan Senopati juga dikenal panggilannya yaitu Sutawijaya. Dan Kerajaan Mataram ini mencapai puncak masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo dan mengalami keruntuhan pada abad ke-18. Baik, ini ada gambar para tokoh atau para pemimpin yang memimpin Kerajaan Mataram. Dan saya sebenarnya ada banyak, tapi saya ingin menjelaskan tentang 3 saja para tokoh tersebut. Tapi sebelum kalian menyebutkan nama-nama tokoh ini, saya ada sedikit ice breaking, teman-teman. Kalau saya bilang semut, kalian berarti kan semut kecil, tapi tangan kalian besar gini. Kalau saya bilang gajah, kalian bilang besar tapi tangannya kecil gini. Mengerti? Ngerti. Gimana ya? Ayo coba. 1, 2, 3. Maju lagi. Enggak usah, situ saja. Oh, situ aja. Enggak usah dikata. Ayo, Mel. Kurang jumbo yang jelas deh. Ayo maju. Sek. Aku tak mau. Lah kok enggak bisa. Coba kelune diulangi. Balen kok kelune, tapi Mbak Meli lagi sih. Maju ki. Di onek kita. Aku dengar tak nyampe. Ya masa jujur ngarep. Dia enggak lupa. Dulunya adalah halo. Sebentar ya. Ini clue-nya adalah kalau saya bilang semut kan kecil ya. Bilang semut kecil. Kecil berarti tangannya gini, besar. Tangannya gini. Semut kecil. Gajah besar. Nah, paham kan? Oke, kita mulai besar. Nanti yang salah menyebutkan nama tokoh yang ada di belakang kalian. Oke, kita mulai. Gajah besar. Oke, konsentrasi. Semut kecil. Laser. Semut besar. Oh, mesti berkata-kata. Sambil bilang kecil gitu. Ayo Laser.
Enak. Oke. Ayo pilih yang mana? Ini atau yang itu? Meja. Tulisan biru. Ayo Mbak Meli. Loh, aku gak salah loh. Nggak apa-apa. Beri applause buat kalian semua. Terima kasih. Sama-sama. Karena orangnya hanya terbatas ya. Jadi Jadi saya Bu. sendiri yang akan mengisi nama para tokoh yang ada di depan ini. Ini kan tinggal saya dong. Nah, Sultan Agung Hanyokrokusumo namanya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya. Panembahan Senopati. Beliau nama aslinya adalah Danang Sutawijoyo. Dan beliau dikenal nama yang paling dikenal yaitu Sutawijaya. Beliau adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan. Pada abad ke-16 tahun 1570 Masehi, Panembahan Senopati atau Sutawijaya ini bersama ayahnya Ki Ageng Pamanahan sepertinya. Itu bersama ayahnya mendapat utusan, yaitu mendapat utusan dari Sultan Hadiwijoyo atau sama dengan bisa disebut Joko Tingkir. Dia mendapat utusan yaitu menumpas pemberontakan Adipati Jipang Panolan yang bernama Haryo Penangsang. Setelah berhasil Panembahan Senopati dan ayahnya berhasil merobohkan, menghancurkan ini Haryo Penangsang. Mereka dianugerahi oleh siapa tadi namanya? Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Joko Tingkir dihadiahi sebuah hutan, beberapa hutan. Di daerah Mentau, Kota Gede, Yogyakarta. Nah, sampai sekarang bersama ayahnya, kemudian ia membuka alas Mentau menjadikan alas Mentau itu sebuah pedukuhan atau desa pedukuhan. Dan memerintah di daerah di bawah Kesultanan Pajang. Memerintah di daerah itu di bawah Kesultanan Pajang. Dia bergelar Ngadahi Loreng Pasar, yang artinya yaitu yang di pertuan di sebelah utara pasar.
Nabehi, loreng pasar. Oke. Artinya itu ya, yang di pertuan di sebelah utara pasar. Karena pusat pemerintahan ada di sebelah utara pasar. Pada tahun 1575, ayahnya sekaligus penasehatnya yaitu Ki Ageng Pamanahan, beliau wafat pada tahun 1575 ini. Ayahnya Panembahan Senopati meninggal, wafat. Terus ini sekilas tentang Panembahan Senopati. Saya akan melanjutkan tokoh yang ketiga, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada tahun 1613 sampai 1645. Bentar, saya akan bahas. Sultan Agung Hanyokrokusumo, nama beliau, nama lengkapnya yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo atau alias Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang. Beliau lahir di Kota Gede, Yogyakarta, pada tahun 1595. Wah, saya belum lahir. 1593. Nah, Sultan Agung Hanyokrokusumo ini adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1643 ini ya. Kerajaan Mataram berkembang dan menjadi kerajaan terbesar di Jawa Tengah Nusantara pada saat itu di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo tersebut atau Raden Mas Rangsang, dan bahkan mendapat ditetapkan sebagai pahlawan Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Nah, beliau pada tahun 1641 dia juga mendapatkan gelar dari kerajaan Arab, dari Raja Arab, memimpin Ka'bah di Mekah, yaitu mendapat gelar Sultan Abdullah Maulana Mataram. Sultan Abdullah Maulana Mataram. Nah, dan beliau ini naik tahta pada tahun 1613 pada usia 20 tahun teman-teman. Pada tahun 1618 Sultan Agung ini ada kegagalan ekonomi. Nah, dilanda gagal panen akibat dari perang yang berlarut-larut melawan Surabaya itu. Walaupun
pada waktu itu. Dia tetap menolak kerjasama dengan VOC. Nah, setelah beliau menyadari ajakan kerjasama tersebut, lalu Sultan Agung mulai berpikir berpikir untuk memanfaatkan VOC tersebut untuk diajak bekerja sama dan dimanfaatkan oleh Sultan Agung tersebut. Dan setelah itu Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan digantikan oleh putranya yaitu Raden Masyahidin sebagai Raja Mataram. Siapa namanya? Raden Masyahidin. Sebagai Raja Mataram. Nah, dan yang terakhir ada Pakubuwono. Pakubuwono. Adapun jasa-jasa beliau itu memindahkan pusat pemerintahan dari kota gede ke Pleret. Beliau menjadi pemimpin Kerajaan Mataram pada tahun 1704 sampai 1719 Masehi. Terus beliau juga ikut andil dalam menandatangani perjanjian Giyanti atau VOC dan membagi Mataram menjadi dua bagian, membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Maaf tulisannya agak bisa dibaca. Dan yang terakhir beliau wafat. Beliau juga menerima gelar yaitu Hamengkubuwono I. Dari VOC. Nah, ini adalah jasa-jasa tokoh dari Pakubuwono I. Sudah saya jelaskan dari yang Panembahan Senopati, Sultan Agung sama Sultan Agung Hanyokrokusumo dan Pakubuwono I. Telah usai apa yang tugas yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan mengakhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, salah penjelasan, salah tahun yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.